Ini adalah sebuah kisah nyata. Di tahun 2006, 6 orang perampok, hanya menggunakan 4 pistol mainan, dengan mudahnya berhasil merampok dari Bank Rio de Janeiro. Uang sebesar 25 juta US dollar. Yang lebih mengagetkan lagi adalah, dalang dari perampokan terbesar di dunia ini, ialah penulis skenario dari film ini sendiri. Cara yang mereka gunakan untuk merampok bank, serta trik mereka untuk melarikan diri membuat orang terkagum-kagum. Karena perampok-perampok lain pasti memikirkan cara untuk melarikan diri. Sedangkan mereka, malah memikirkan bagaimana caranya untuk tertangkap. Cerita dimulai di malam berhujan. Mobil yang melaju kencang mencipratkan air ke tubuh Chayo. Dia membuang rokoknya dengan kesal. Tanpa diduga, puntung rokoknya terbawa oleh air hujan. Maju terus ke depan, masuk ke dalam penutup lubang gat. Begitu mengangkat kepala, Bank Rio de Janeiro berdiri di depannya. Dia mengikuti arah aliran air, terus sampai ke pinggiran kota. Dan benar saja, di bawah sebuah jembatan, dia menemukan pintu keluar yang menghubungkan semua gat di kota. Tiba-tiba sebuah ide gila muncul di benak Chayo. Dia ingin merampok bank tersebut. Jadi dia pergi mencari teman baiknya yang adalah seorang insinyur, Tuan Jenggot, dan Malino, pencuri profesional. Mereka bertiga datang ke penutup lubang gat yang berada di depan bank. Memasukkan pita pengukur ke dalam penutup lubang gat. Kemudian masuk ke dalam pintu keluar gat. Di pinggiran kota yang ditemukan oleh Chayo, menemukan pita pengukurnya. Jaraknya hanya 18 meter dari permukaan tanah bank. Kemudian mereka menggunakan ban sepeda. Diam-diam berhasil mengukur jarak penutup lubang gat ke pintu masuk bank. Sekitar 7,1 meter. Menggunakan teori Pitagoras, sangat mudah menghitung panjang sisi ketiga dan sudut kemiringan. Mereka langsung menemukan lokasinya, dan berencana menggali sebuah terowongan di sini, yang langsung menyambung ke lemari besi bank. Selanjutnya, Chayo datang ke bank dan memotret gila-gilaan. Tetapi malah menarik perhatian satpam. Dia dibawa ke ruang satpam di lantai bawah. Dan lemari besi bank juga berada di lantai bawah. Satpam mengecek kamera, tetapi tidak menemukan foto apapun. Ternyata dia sengaja ketahuan oleh satpam. Tujuannya adalah untuk melihat posisi lemari besi. Setelah mempunyai gambar denah bank, bagaimana cara membuka brankas, menjadi kunci dari rencana mereka. Setidaknya diperlukan 1 menit dengan pistol las untuk membuka 1 brankas. Jika mau membuka semua 400 brankas, butuh 7 jam. Sangat tidak mungkin. Malino langsung pergi ke cabang lain, menyewa sebuah brankas, kemudian mencatat model gemboknya N untuk diteliti. Terowongan sudah hampir selesai digali. Tetapi mereka masih belum menemukan cara menghindari alarm keamanan. Aksi mereka menemui jalan buntu untuk sementara. Di hari ini, Chayo pergi menemui Malino lagi. Karena dia menemukan sebuah ide cemerlang. Langsung merampok bank. Polisi 2 menit kemudian tiba di tempat kejadian. Menggali terowongan sembunyi-sembunyi. Alarm setiap menit bisa berbunyi. Tetapi jika sembari merampok bank, sembari menggali terowongan, polisi tidak akan berkutik. Karena sampai sekarang ini, polisi masih belum mengembangkan sistem anti perampokan yang bisa mencegah mereka secara bersamaan. Setelah persiapan yang matang, mereka menjalankan rencana perampokan dengan membagi tugas masing-masing. Tahap pertama, Malino dan Chayo, serta 2 orang lainnya, masuk ke bank secara normal. Langsung mengeluarkan pistol, berpura-pura merampok. Di saat yang sama mengunci semua pintu keluar bank. Setelah satpam lapor polisi, baru membiarkannya keluar. Menyuruh dia memberitahu polisi. Di dalam bank ada 20 orang sandera. Untuk mengontrol situasi sepenuhnya. Tahap kedua, memberitahu kawan yang menunggu di saluran gat untuk masuk ke terowongan. Tahap ketiga, merusakkan semua kamera. Mencegah bocornya identitas. Di saat yang sama, salah satu kawanan memecahkan tembok yang sudah direncanakan dengan palu. Kedua grup berhasil bergabung. Selanjutnya adalah tahap terpenting di dalam rencana mereka. Membuka brankas. Tuan Jenggot memamerkan alat pembuka kunci ajaib buatannya sendiri. Sebuah meriam. Sebenarnya adalah sebuah mesin hidrolik portabel. Membuka 1 kunci hanya butuh 7 detik. Kemudian, mereka seperti membuka kotak mainan. Merusak brankas gila-gilaan. Di saat yang sama, polisi sudah mengepung bank. Malino juga menerima telepon negosiasi dari kepala polisi.
Dan hal ini pun sudah diperhitungkan mereka. Cayo membeli buku manual negosiasi polisi perampok. Menyuruh Malino menghafalkannya, agar kelihatan lebih realistis. Malino sampai ikut kelas akting. Kepala polisi dan Malino seperti buku pelajaran, satu bertanya satu menjawab. Membuat kepala polisi sangat percaya diri. Karena kepala polisi juga tidak menyangka, tujuan sesungguhnya mereka merampok bank. Hanya untuk menunda waktu. Di saat yang sama, telepon genggam seorang nenek sandraan berbunyi. Dia bilang, hari ini adalah hari ulang tahunnya. Malino langsung menghibur suasana hatinya, serta mencari sebuah kue kecil untuk merayakan ulang tahunnya. Kemudian mengirimnya keluar dari bank dengan aman. Karena jika tertangkap polisi, Sandra tidak terluka dan meninggal. Adalah bukti penting untuk peringanan hukuman. Tindakan tak terduga dari Malino membingungkan kepala polisi. Kemudian dia melanjutkan berbicara dengan kepala polisi. Di saat yang sama, alat pembuka kunci ajaib menjadi terlalu panas karena digunakan terus. Jadi berhenti bekerja. Dan ini berarti Malino harus mengulur lebih banyak waktu. Untuk mendinginkan alatnya kembali, dia akhirnya memberitahu kepala polisi. Dia hanya ingin berunding dengan pengacara. Di saat yang sama, memberinya nomor telepon salah satu sandera. Tidak lama kemudian, telepon sandera berbunyi. Malino memasukkan lollipop ke mulutnya, berpura-pura menjadi pengacara. Satu orang memainkan dua peran. Mempermainkan kepala polisi habis-habisan. Dan alat pembuka kunci ajaib mulai bekerja kembali. Tidak lama kemudian, jam tangan semua orang bunyi di saat yang bersamaan. Sudah waktunya mereka mundur. Tanpa keraguan sedikit pun, Cayo langsung mengirimkan perintah terakhir. Berkumpul kemudian mundur. Malino mengeluarkan telepon genggam. Menelepon kepala polisi untuk terakhir kalinya. Meminta dikirimkan 5 pizza ke dalam. Kemudian mereka memasukkan sekantong-kantong uang dan emas ke dalam terowongan. Emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke saluran gas melalui terowongan. Dan di sini sudah disiapkan 2 perahu angin. Cayo mengeluarkan sebuah kain merah. Kemudian menyusun rapi senjata mereka. Karena yang mereka gunakan semuanya adalah pistol mainan. Dengan begini, biarpun tertangkap mereka tidak akan dihukum berat. Demi memberikan waktu lebih banyak untuk kabur, Malino mengepel lantai dengan hati-hati. Baru masuk ke terowongan, Cayo menggunakan tali untuk menarik laci menutupi lubang. Kemudian menyimpan kembali talinya. Di saat yang sama, pizza sampai. Kepala polisi menelepon Malino, tetapi tidak ada yang mengangkat telepon. Akhirnya, penutup lubang gat di bawah kakinya menarik perhatiannya. Kepala polisi yang telah mengerti semuanya, membawa masuk pasukan ke dalam. Saat ini, Cayo dan kawanannya sudah naik perahu angin. Kepala polisi menggeser laci, tetapi ada granat yang diikat di dalam lubang. Kemudian, rekan kerjanya melaporkan. Semua senjata yang digunakan oleh perampoknya adalah mainan. Berarti granatnya pasti juga bohongan. Kepala polisi langsung masuk ke terowongan. Dan menyuruh orang menjaga pintu keluar saluran gas yang ditemukan oleh Cayo sebelumnya. Tetapi Cayo dan kawanannya mengambil jalan berlawanan. Mereka memilih dengan asal salah satu saluran gas di kota. Yang bertanggung jawab menjemput mereka. Memarkirkan mobil di atas penutup lubang gas. Kemudian membuka lantai mobil. Mereka keluar satu persatu. Di saat yang sama, sirene polisi berbunyi. Hati ke-6 orang itu sangat ketakutan. Dengan makin mendekatnya suara sirene, sebuah mobil polisi lewat. Di sisi lain, kepala polisi akhirnya tiba ke pintu keluar melalui terowongan. Tetapi tidak menemukan apa-apa. Kemudian, 6 orang perampok melihat uang yang tidak akan habis sampai beberapa keturunan. Tidak bisa menahan diri bertepuk tangan. Setelah membagi hasil rampokan, mereka berpisah. Jika ceritanya berakhir sampai sini saja, maka ini tidak bisa dihitung sebagai kasus perampokan besar di dunia. Tidak lama kemudian, setelah menjadi kaya mendadak, salah seorang perampok membuang istrinya. Dalam kemarahan istrinya melaporkan suaminya ke polisi. Tidak lama kemudian, ke-6 perampok tertangkap. Tetapi karena senjata yang mereka gunakan adalah senjata mainan, dan juga tidak menyakiti sandera, polisi hanya bisa memberikan hukuman ringan. Sedangkan Cayo, dalang dari perampokan, hanya dihukum selama 1 tahun 7 bulan. Setelah keluar dari penjara, mereka kembali melewati hari sebagai orang kaya. Sedangkan jumlah spesifik yang dicuri dari Bank Rio de Janeiro
Sampai sekarang masih menjadi misteri. Ternyata dari awal, tertangkap dan dipenjara adalah salah satu rencana mereka. Karena hanya dengan cara ini mereka baru bisa menjadi orang benar. Biarpun film ini memberikan penanganan pendramaan tentang kasus perampokan ini, tetapi detail dari kejadiannya sangat menyerupai aslinya. Karena dalang dari kasus perampokan ini ialah penulis skenario dari film ini sendiri.